Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang berita Pra.KS sempat todong senpi ke prajurit TNI saat mau ditangkap di Bang Goa. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman, karena perjalanan berita kita baru saja dimulai. Semoga berita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan sebuah siang yang terlihat biasa-biasa saja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lalu lintas berjalan normal, orang-orang keluar masuk dari sebuah bank di pinggir jalan raya, ada yang hendak menyetor uang, ada pula yang hanya ingin menarik tunai. Dari luar, tak ada yang aneh. Namun di balik suasana yang tampak tenang itu, ada sebuah drama berbahaya yang siap meledak kapan saja. Drama yang melibatkan seorang prajurit TNI aktif, bersenjata api, dan siap melakukan apa saja untuk meloloskan diri. Dialah Pra.KS, seorang anggota TNI AD yang namanya tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam kasus serius. Pra.KS bukan sekedar tentara biasa yang tersandung masalah kecil. Tidak. Ia diduga terlibat dalam kasus penipuan hingga hutang yang menjeratnya, membuat komando tempatnya bertugas merasa perlu mengambil tindakan tegas. Saat proses pencarian dilakukan, intelijen militer sudah mengendus keberadaannya. Mereka tahu, cepat atau lambat, Pra.KS harus ditangkap. Namun siapa sangka, upaya penangkapan itu justru berubah menjadi ketegangan yang hampir saja menumpahkan darah. Hari itu, tim gabungan dari polisi militer dan aparat TNI bergerak cepat setelah mendapat informasi bahwa Pra.KS sedang berada di sebuah bank. Mereka sudah mengatur strategi, mengepung lokasi dengan diam-diam, menunggu momen yang tepat agar penangkapan berjalan lancar tanpa mengganggu warga sipil yang sedang beraktivitas. Tapi Pra.KS rupanya bukan orang yang mudah menyerah. Saat dirinya menyadari kehadiran aparat yang mendekat, insting militernya langsung aktif. Dengan sigap, ia mengeluarkan senjata api yang dibawanya. Ujung moncong pistol itu diarahkan langsung ke dada salah satu prajurit yang hendak menangkapnya. Bayangkan detik-detik itu. Suasana bank yang tadinya normal berubah mencekam. Orang-orang panik, beberapa berlari keluar gedung. Sebagian bersembunyi di balik meja dan kursi. Petugas bank yang sedang melayani transaksi mendadak kaku, wajah pucat ketakutan. Sementara di tengah ruangan, seorang prajurit TNI melawan prajurit TNI lainnya. Bedanya, yang satu sedang dalam misi resmi, sementara yang satu lagi sedang berusaha kabur dari jerat hukum. Ketika moncong pistol diarahkan ke tubuh prajurit yang berada di depannya, ketegangan mencapai puncaknya. Satu tarikan pelatuk saja bisa membuat tragedi besar terjadi. Suara napas orang-orang di ruangan itu seperti tercekat. Tak ada yang berani bersuara. Hanya suara desahan panik dan langkah tergesa yang terdengar. Tim penangkap berusaha tetap tenang. Mereka tahu, menghadapi sesama prajurit bukanlah hal mudah. Apalagi ketika lawan membawa senjata api dan jelas sudah berada dalam kondisi terpojok. "Tenang, turunkan senjatamu," teriak salah satu anggota tim dengan suara tegas. Namun Pra.KS justru semakin menggertak. Tangannya bergetar, matanya liar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia seperti berada di antara dua pilihan, menyerah atau melawan sampai akhir. Momen itu berlangsung menegangkan. Prajurit yang ditodong tetap berusaha bicara dengan tenang. "Kamu masih prajurit, ingat sumpahmu, jangan lakukan hal yang akan kamu sesali seumur hidupmu." Kalimat itu dilontarkan berulang kali, mencoba menyentuh sisi kesadaran Pra.KS. Di sisi lain, tim gabungan mulai mengatur posisi, siap untuk melakukan tindakan paksa jika keadaan semakin membahayakan. Warga sipil sudah berhasil dievakuasi keluar bank, sehingga ruang gerak aparat menjadi lebih leluasa.
Namun tetap saja, risiko tembakan nyasar atau letusan peluru pertama yang memicu kekacauan tidak bisa diabaikan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya keberanian tim penangkap membuahkan hasil. Saat Praka S lengah sejenak, seorang anggota dengan refleks cepat berhasil menepis tangan pelaku dan merebut senjata api darinya. Pergumulan terjadi di tengah ruangan, kursi dan meja terbalik, berkas-berkas berterbangan. Hingga akhirnya Praka S berhasil dilumpuhkan. Suasana kembali gaduh. Beberapa orang yang sempat bersembunyi menangis lega. Para prajurit langsung mengamankan senjata dan menggiring Praka S keluar bank dengan tangan terborgol. Drama penuh ketegangan itu pun berakhir tanpa ada peluru yang sempat dimuntahkan. Namun bayangan horor hampir terjadi di siang bolong di tengah keramaian warga. Berita penangkapan itu sontak menjadi viral. Bagaimana mungkin seorang prajurit TNI aktif berani menodongkan senjata kepada sesama prajurit? Publik terbelah antara marah, kecewa, dan juga prihatin. Di satu sisi, ada yang merasa tindakan Praka S telah mencoreng nama baik institusi TNI. Di sisi lain, ada juga yang bertanya-tanya, masalah sebesar apa hingga seorang prajurit tega mengambil resiko sebesar itu? Pihak TNI dengan cepat memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa Praka S kini sudah diamankan dan akan menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada kompromi bagi anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi sampai menodongkan senjata ke aparat resmi. Proses hukum militer akan berjalan dan nasib Praka S akan ditentukan di meja persidangan. Kasus ini menjadi pengingat betapa tipisnya batas antara disiplin dan pelanggaran. Seorang prajurit yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan negara bisa berubah menjadi ancaman ketika memilih jalan yang salah. Peristiwa di Bangko Goa ini juga mengajarkan bahwa senjata bukan sekedar alat, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga. Sekali salah gunakan, konsekuensinya bisa menghancurkan banyak nyawa dan reputasi. Bayangkan, jika saja 1 detik itu berbeda, jika saja pelatuk ditarik, maka cerita yang kita dengar hari ini bisa menjadi tragedi berdarah yang mencoreng nama baik bangsa. Untungnya, ketenangan aparat di lapangan berhasil menghindari hal terburuk. Namun kejadian ini akan selalu menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak. Apakah Praka S masih bisa menebus kesalahannya? Ataukah ia akan dikenang sebagai prajurit yang menodai sumpahnya sendiri? Hanya waktu dan proses hukum yang bisa menjawabnya. Yang jelas, publik sudah menyaksikan bahwa ketika disiplin goyah, harga yang harus dibayar sangatlah mahal.